Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang kayak tembok besar banget di depan kamu? Sesuatu yang bikin kamu nggak bisa maju, padahal kamu tahu seharusnya kamu bisa? Biasanya tembok itu bernama rasa takut. Takut gagal, takut dihakimi, takut ambil risiko, atau bahkan takut mencoba hal baru. Tapi, tahu nggak? Rasa takut itu sebenarnya bukan musuh yang harus kamu lawan mati-matian. Justru, rasa takut itu bisa jadi kunci yang membuka pintu perubahan. Di video ini, kita bakal ngobrolin cara jitu buat menghadapi rasa takut, supaya hidup kamu nggak lagi terhambat dan kamu justru bisa melangkah lebih bebas dan percaya diri. Mengenali rasa takut yang menghambat. Kita mulai dulu dengan mengenali apa sih sebenarnya rasa takut itu. Rasa takut adalah reaksi alami tubuh kita terhadap hal yang dianggap berbahaya atau mengancam. Itu yang bikin kita waspada dan bisa menjaga diri. Tapi masalahnya, kadang rasa takut ini nggak hanya muncul saat ada bahaya nyata, tapi juga saat kita cuma merasa nggak nyaman atau cemas akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya, takut gagal saat mencoba sesuatu yang baru, takut ditolak ketika kita ungkapkan pendapat, atau takut dianggap aneh kalau beda dari yang lain. Kalau rasa takut ini nggak kita sadari dan kelola dengan baik, dia bisa berubah jadi tembok penghalang yang bikin kita nggak berani melangkah. Padahal, di balik tembok itu ada kesempatan besar yang menunggu. Rasa takut sebagai sinyal, bukan penghalang. Sekarang coba kita ubah dulu cara pandang kita. Selama ini kita sering diajarin buat menjauh dari rasa takut. Takut itu dianggap lemah, nggak produktif, nggak berguna. Tapi sebenarnya, rasa takut itu bisa jadi alat bantu yang sangat kuat kalau kita tahu cara menggunakannya. Coba pikir gini, kalau kamu takut gagal, mungkin itu karena kamu benar-benar peduli sama hasilnya. Kalau kamu takut ditolak, mungkin itu karena kamu ingin diterima, ingin terhubung. Kalau kamu takut salah, bisa jadi itu karena kamu ingin melakukan yang terbaik. Rasa takut muncul bukan karena kita lemah, tapi karena ada sesuatu yang bernilai buat kita. Dia hadir sebagai sinyal. Ini penting, perhatikan baik-baik. Analoginya kayak alarm di rumah. Kalau ada suara aneh malam-malam, alarm berbunyi. Bukan berarti kita harus panik dan kabur, tapi kita jadi tahu ada yang butuh perhatian. Nah, rasa takut juga begitu. Kalau kita langsung menghindar setiap kali alarm itu berbunyi, kita justru kehilangan kesempatan buat melihat, memahami, dan tumbuh dari situasi itu. Jadi, yang perlu kita latih adalah kemampuan membaca sinyal. Tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan? Kenapa ini penting buatku? Apa yang bisa aku persiapkan lebih baik, bukannya malah mundur? Kalau kita bisa menyadari bahwa rasa takut itu bukan tembok, tapi penunjuk jalan, kita bisa mulai melangkah meski hati-hati, bukan berhenti sama sekali. Dan justru dari situlah keberanian kita tumbuh. Strategi praktis menaklukkan rasa takut. Lalu, gimana caranya supaya rasa takut itu nggak bikin kita berhenti? Pertama, coba mulai dengan teknik sederhana seperti mindful breathing. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 hitungan. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf kita yang sedang siaga, sehingga rasa cemas dan takut bisa sedikit mereda. Kedua, lakukan exposure kecil-kecilan. Ini teknik psikologis yang sudah terbukti efektif, menghadapkan diri secara bertahap pada hal yang kita takutkan, tapi dalam dosis kecil yang masih aman. Misalnya, kalau kamu takut berbicara di depan umum, mulai dengan berbicara di depan 1 atau 2 teman dekat dulu. Setelah itu, coba di kelompok yang lebih besar secara perlahan. Dengan cara ini, otak kita belajar bahwa hal itu nggak berbahaya dan rasa takut akan berkurang. Ketiga, latih self-talk positif. Seringkali rasa takut makin besar karena suara negatif di kepala kita sendiri, seperti aku pasti gagal atau aku nggak cukup bagus. Coba ganti dengan kalimat yang membangun.
Misalnya, aku akan coba dan belajar, atau aku sudah siap melakukan yang terbaik. Ini membantu membentuk mindset growth yang penting untuk melatih keberanian. Nah, sekarang penting juga buat kita mengenali jenis rasa takut yang kita alami. Ada rasa takut yang sehat, yang sebenarnya berguna untuk melindungi kita. Contohnya, takut menyentuh benda panas atau takut naik ke tempat yang berbahaya. Rasa takut seperti ini membantu kita tetap waspada dan menjaga keselamatan. Tapi ada juga rasa takut yang beracun, yang bikin kita berhenti sebelum mencoba, membuat kita stuck, dan bahkan menghalangi pertumbuhan diri. Misalnya, takut gagal sehingga nggak pernah mulai mencoba hal baru, atau takut dinilai sampai nggak berani berekspresi. Ciri rasa takut beracun biasanya bikin kamu merasa terjebak, stres berlebihan, dan seringkali muncul tanpa alasan yang jelas. Sementara rasa takut sehat biasanya muncul tepat pada saat situasi memang berisiko. Kalau kita bisa mengenali perbedaan ini, kita jadi lebih mudah memutuskan kapan harus berhati-hati dan kapan harus berani melangkah. Menguatkan diri untuk hidup tanpa hambatan takut. Terakhir, untuk hidup bebas dari hambatan rasa takut, penting banget buat bangun kebiasaan dan pola pikir yang mendukung keberanian. Mulai dari memilih lingkungan yang positif dan suportif, orang-orang yang menguatkan kamu, bukan yang malah bikin tambah takut. Jaga juga dialog batinmu sendiri. Kalau ada suara negatif, tanyakan, apakah ini benar atau cuma ketakutan yang dibesar-besarkan? Ingat, keberanian itu bukan berarti nggak takut sama sekali, tapi berani melangkah walau takut. Dengan latihan dan kesadaran, kamu bisa hidup lebih bebas dan penuh percaya diri. Sekarang aku mau ajak kamu refleksi. Apa rasa takut terbesar yang kamu hadapi sekarang? Dan satu langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk menghadapinya? Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen dengar cerita kamu, dan siapa tahu ceritamu bisa bantu orang lain juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.